Emas semua, mahal nih Om. Aku kalau jalan ini mahal banget ini. Banyak mana sama aku Aju? Aku dong. Ini kita menang apaan sih Om? Ini kita ngomongin medali, ini medali emas nih. Ini kan berkaitan dengan SEA Games yang baru saja selesai. Nah, kita mendapatkan medali emas lebih dari 60. Dari artikel yang aku baca juga Om, kita itu masuk 5 besar dari seluruh peserta SEA Games yang ikut di Filipina 2019. Putri. Ya Om. Malam ini kita undang atlet pencaksilat kita yang atlet putri ya, yang memperoleh medali emas. Ya. Hai Nadinos, kembali ketemu dalam Itok Show BTHS. Seperti biasa main dengan Putri dan juga band kesayangan kita The Miracle Band. Kita undang atlet pencaksilat putri kita yang mengharumkan nama bangsa meraih medali emas, Suci Wulandari Jambak. Halo. Suci, halo apa kabar? Salam nak. Silat tuh kayak gitu ya? Oh begini. Kalau obai silat dulu gini. Apaan itu Om? Baru gitu. Itu nari Om. Enggak ada. Oh. Coba kamu ulangi lagi coba. Ulangi. Sekarang. Pembukaannya gimana? Coba Om ikut ya. Ya, ada. Gini ya. Tendang. Terus udah. Ya. Hah? Aduh, belum udah masuk. Silakan duduk. Silakan duduk Suci. Ya. Suci kita pengen banget sebenarnya, tapi apa daya ini kita cuman medalinya cuma segini. Mohon maaf ya. Udah banyak Kak. Udah banyak ya? Udah banyak ya? Obai ikut cabang silat juga. Silat sama siapa? Silat lidah. Ini silat macam-macam lah, ya. Kalau medalinya Suci, Kalau Suci bawa nggak Suci? Bawa. Oh, ini. Boleh ditunjukkan nggak Suci kepada kamera Suci? Tunjukkanlah. Ya. Pasangin loh Om. Pasangin. Sebagai panitia. Ya. Distinguished ladies and gentlemen, I would like to present this medali to Indonesian pesilat Suci Wulandari. Selamat ya, mengharumkan nama Indonesia. Suci, kamu menang emas di tanding di kelas apa namanya? Terus berat badan berapa? Aku tanding di kelas A putri, beratnya 45, 50. A putri itu berat antara 45 sampai 50 kg ya. Kamu sekarang beratnya berapa? 49. 49 ya. Wow. Nah, kita ini dapat apa? Kita dapat berapa emas dari total yang diperebutkan? Dari totalnya ada 9, dari pencaksilat ada 9 kelas. 9 kelas. Kita dapat medali 2 emas, 3 perak, 2 perunggu. 2 emas, 3 perak, 3 perunggu. 2 perunggu, 3 perak. Iya. Yang berat waktu final lawan siapa itu? Kalau final saya melawan Thailand. Thailand ya. Iya. Kalau berat mah lawan saya berat semua. Semua berat semua ya? Beratnya sama. Oh beratnya sama. Oh. Kamu duduk sana biar ketularan ilmunya, menang silatnya. Oke. Iya kan? Permisi ya Suci. Iya. Nah, tapi ada video tandingnya Suci yang sempat viral ya. Coba di Putri dong. Shoot. Thailand versus Indonesia. Yep, female class A. Here we go. And here we go. First match of finals just begun. I was like, am I right that this is the first SEA Games that Suci is taking part in? I must say yes. Whoa. Frido with the punch. And Suci intercepted it with for Indonesia in the tanding category. Second goal. Oh, in the tanding category, yeah. Frido looked injured. Congratulations to Suci for winning the female. Begitu
begitu dinyatakan pemenang masih peduli dengan lawannya yang di final itu ya, sampai dipapah gitu ya. Kenapa kok bisa tergerak seperti itu? Aku tahu kalau dia itu lagi cedera gitu. Ya nggak tahu langsung. Ya udah bawa aja ke tempat pelatihnya gitu. Om, Suci, aku dapat bocoran nih kalau Suci ini katanya dari kecil emang suka berantem. Oh ya, kamu tomboy ya? Bener ya? Oh kelihatan dari tadi. Terus katanya dulu waktu masih kecil sering dititipin ke guru ngaji ya. Teman-temannya juga banyak cowok. Bener nggak Suci? Sebenarnya waktu itu aku lagi ngaji kelas 3 SD, aku suka berantem gitu sama teman-teman ngaji. Jadi guru ngaji aku ini latihan silat juga. Guru ngaji pesilat juga dia? Silat juga. Jadi aku diajak, ayo latihan bareng Ustadz gitu. Terus orang tua, ya udah kamu ikut aja silat daripada kamu main-main keluyuran kemana-mana gitu. Jadi sejak umur berapa? 8 tahun. Sejak 8 tahun ya? Iya. Sekarang berapa umurnya? Udah 24. Dan memang pengen jadi atlet silat. Nggak pernah. Cita-citanya. Aku nggak pernah kebayang buat jadi atlet silat. Cuma waktu itu kan waktu kecil kalau tempat silat tambah banyak teman gitu. Ya udah latihan silat aja bareng-bareng teman. Jadi temannya juga nambah kan. Ya udah latihan. Ya lama-kelamaan juga diikutin tanding sama pelatih. Terus tanding. Terus awal-awal tanding juara juga kan. Enak ya kalau juara dapat medali gitu, bisa dipamerin gitu sama teman-teman. Jadi Suci ini juara dunia silat tahun 2018 di Singapura. Iya. Oh, waktu itu mengalahkan pesilat dari mana? Finalnya sama Malaysia. Final dari Malaysia ya? Iya, ada. Suci datang sama pelatih. sama pelatih. Menurut Coach, apa ini keistimewaan atau keunggulan Suci? Suci wanita yang langka untuk disilat. Ya, karena Maksudnya apa wanita langka itu? Emang barang antik apa? karena setelah untuk juara dunia aja ya, juara dunia terakhir itu tahun 2012. Nah, didapat lagi oleh Indonesia tahun 2018 ya, 6 tahun. Setelah kejuaraan dunia berlalu mungkin 5 kali ya. 4 kali ya. Baru Indonesia mendapatkan lagi kelas A atas nama Suci Wulandari. Wow. Ya. Langka ya. Terus untuk juara SEA Games-nya langka juga ya. Kita untuk kelas A putri udah lama juga ya. Sekarang didapat lagi tahun 2019 oleh Suci Wulandari. Iya, ya. Jadi langka untuk ini gembleng Suci ini gampang apa susah nih anaknya nih? ya. Saya bandel banget ini dia bisa. Sebenarnya kita di Pelatnas kemarin persiapan SEA Games, atlet-atlet yang sudah terseleksi itu pada dasarnya bagus-bagus ya. Di Pelatnas kita hanya mematangkan secara taktik dan strategi. Iya. Oh ini ada temannya ya? Dia aja ya? Oh, peraih medali juga. Okay. Peraih medali emas SEA Games. Oh, sama Suci. Medali emas juga. Selamat ya. Siapa namanya? Puspa. Oh ya, Puspa, selamat Puspa. Suci, ini sebelumnya sudah feeling mau juara ya? Kira-kira? Nggak pernah kebayang kalau bisa juara SEA Games. Tapi kan sudah juara dunia di Singapura. Apa SEA Games lebih berat? Ya lebih berat. Ya jadi lawan lebih juga. Berat nggak, maksudnya lebih susah. Iya. Oh beratnya sama kan? Iya. Negara lain juga mempersiapkan diri buat SEA Games. Jadi lebih prestisius itu ya? Iya. Lawan final dengan pesilat. Ya itu pesilatnya juga rambutnya cepak banget, tomboy juga itu dari Thailand ya. Itu grogi nggak kamu? Kemarin itu nggak ada rasa grogi, tapi di dalam hati bisa nggak ya juara. Sampai-sampai saya juga sedih gitu. Tiba-tiba lagi mau jalan ke tempat pertandingan, saya duduk diam terus nangis gitu. Kok nangis? Terus saya konsul sama pelatih, coach, nanti saya mainnya gimana? Nanya gitu. Kamu main seperti biasa, mainnya lepas. Sekarang kamu baca astagfirullah aja sampai di gelanggang. Istighfar ya? Istighfar. Nanti nyampe di tempat pertandingan, kamu telepon orang tua. Minta restu orang tua lagi, kata. Terus telepon orang tua? Iya. Apa yang kamu katakan? Minta doa lagi. Mah, doain ya, Mah. Doain juara. Mama selalu doain kok, tenang aja, kata. Wah, Mama selalu mendukung ya. Suci kan udah dapat medali emas di SEA Games.
Puas nggak Suci dengan pencapaian? Atau masih ada cita-cita lain yang ingin dicapai setelah ini? Masih ada. Apa itu? Besok ada pertandingan di Papua, itu namanya PON, Pekan Olahraga Nasional. Besok mau juara lagi di sana. Insya Allah. Semangat Suci! Suci, selama di Filipina sampai sekarang, adakah seseorang yang paling kamu kangenin? Jawabnya nanti dulu jawabnya. Musik! Oke, alright. Suci, kan kamu perantau sebenarnya ya? Iya. Dari mana? Aslinya Kota Padang. Oh, asli dari Kota Padang? Iya. Udah berapa lama merantaunya? Udah dari awal pemanggilan yang ke Jurdun. Tuh ada kok pulang balik lagi. pulang balik gitu ya. Om, tadi kan Om ada pertanyaan yang belum dijawab Om. Apa itu? Itu loh, tadi ada yang dikangenin nggak? Iya. Siapa? Ada. Ada Siapa? orang tua. Orang tua. Iya. Aku punya sesuatu buat kamu. Mm-mm. Yang kayaknya kamu bakal merindukan ini gitu. Jadi aku kasih ini buat kamu di sini. Nah, kamu siapin beneran tuh? Iya Apa itu? dong, khusus buat Makanan? Suci. Nih, aku persiapkan ini tadi Om dari subuh. Apa itu? Suci, kamu coba kamu lihat, kamu inget gak ini apa? Bismillah. Aduh, apa itu? Suka Apa ini, Suci? aku. Bebek cabai hijau. Kalau bahasa Padangnya itu lada hijau. Itu lada hijau. Ada hijau. Wow. Kamu nggak suka ini? Suka banget. Suka banget. Kamu lapar gak? Yuk. Yuk, cobain ya, cobain. Cobain. Masakan aku Putri. pegangin. Silakan kamu potong. Aku pegangin ya. Ya, Ya. itu sendoknya juga lapis emas juga. Enak ya? Enak. Enak? Ini mah buatan mama aku ini. Hah? Kenapa? Biasanya mama aku bikinin ini buat aku. Kalau mah kirimin makanan mah, ngirimin ini. Ini beda nggak ini bumbu itu lada hijau ini sama bikinan mama? Hampir sama-sama. Hampir sama ya? Iya. Mirip. Oh. Berarti aku berhasil ya? Iya, kamu hebat. Berhasil beli. Ini boleh bawa pulang nggak Om? Boleh bawa pulang, boleh. Nanti Untuk kamu bawa minta pulang. nasi ya sama Om Wai ya. Minta nasi. Ya ngomong-ngomong ibu, Om Boy ada berita nih tentang ibu. Tapi Suci baca ya. Ini tentang soal mama nih. Mata suci berkaca-kaca usai rebutkan emas. Siap tunaikan nazar mulia umrah barang mama. Wow, siap tunaikan. Kamu benar, kamu punya nazar seperti itu ya? Mau mengenakan Umi, ibu, iya. Jadi sebelum aku kepanggil, aku lagi ngomong tuh sama mama pagi-pagi. Juga ada tante. Mah, Iya. tante, besok aku mau masuk pelatnas lagi, mau wakil Indonesia buat SEA Games. Doain aku ya. Nanti kita ini kalau aku juara, kita umroh bareng-bareng, gue bilang gitu. Kamu bilang gitu ya? Iya. Terus mama bilang apa ini? Ya mama apa sedih gitu. Sambil berkaca-kaca juga kan. Ya mama selalu doain kok. Mama. Kalau arti ibu buat Suci sendiri tuh apa sih, Suci? Ya saya sangat sangat membutuhkan ibu saya. Ya kemana-mana juga saya juga ini teleponan sampai-sampai video callan aja tiap hari gitu sama mama. Tapi hari ini video call saya belum diangkat sama mama. Oh, kamu video call belum diangkat? Belum diangkat. Mungkin jangan-jangan mama udah gak kangen lagi sama kamu, enggak? Kangen lah. Kangen pasti mama ya? Kalau kamu kangen banget sama mama? Kangen banget. Pasti kangen banget serius? Iya. Tuh.
silakan duduk Bu. Silakan. Ya. Oh, Bu, sudah berapa lama nih ketemuan Anda nih? Hah? Udah lebih 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan ya? Bagaimana Bu perasaannya setelah Putrinda juara? Senang, sedih, terharu. Gimana? Ini ketemu Ibu? Kamu nyangka nggak sih Suci? Nyangka nggak? Nggak sama sekali. Tapi kamu bener loh masakannya. Bu, ini kenal banget Bu sama bumbunya yang Ibu bikin katanya. Ini kayak masakan mama saya nih, ibu saya nih katanya. Kenapa? Lemes Om. Kenapa lemes? Karena saya janji sama mama buat ngajak mama ke Jakarta. Oke. Nyampe ada di Jakarta aja. Iya, ya tenang aja. Om Boy tahu keinginanmu. Langsung Om Boy culik datangkan ke sini. Nah, jadi bagaimana? Apa yang mau kamu katakan ke Ibu sekarang? Tetap nggak dengan nazarnya tuh mau umroh? Coba bilang lagi ke Mama. Bilang, Ma. Ma, Hah? Insya Allah tahun depan kita umroh. Iya. Ya, amin. Allahumma amin ya. Kemarin udah nelpon. Oh, mana? Abis menang kan, Mah, juara, bikin paspor Mah. Ayo bikin paspor, biar ini kita pergi umroh bareng. Ya, secepatnya Mama bikin paspor. Oh, Ibu belum punya paspor ya? Belum. Oh ya, ini insya Allah Bu, gampang sekarang. Kabul nih doanya, menang anaknya dan juga insya Allah umrohnya kabul. Amin, Ya kan? amin. Ibu aku boleh nanya nggak Bu? Akhirnya nih, yang dari tadi diceritain Suci kan datang di sini. Suci ini anak keberapa sih Bu? Anak ketiga. Anak ketiga. Iya. Dari berapa bersaudara Bu? 4 bersaudara. Dari 4 bersaudara. Iya. Kalau sosoknya sehari-hari seperti apa Bu anaknya Bu? Ayo. Anaknya tomboy, tapi penyayang. Pengasih. Dia sering berbagi. Setiap dia menang, dia kasih, Ma, ini dapat uang, tolong kasih pada anak-anak yatim. Iya, gemar beramal ya. Sosial tinggi ya Om. Ibu rela nggak waktu itu Suci merantau menjadi pesilat? Kalau katakan nggak setuju, ya setuju. Demi masa depan. Soalnya dia kan nggak punya ayah lagi. Demi mencapai cita-cita, ya silakan pilih yang terbaik. Dan alhamdulillah Bu sudah juara dunia dan juara SEA Games ya kan? Iya. Ya. Ini Bapak meninggal pada waktu usia berapa waktu itu? Usia 18 pas kuliah. Oh, pas kuliah ya? Mau masuk semester 2. Oh, kamu kuliah di mana? Di fakultas apa? Universitas Negeri Padang. Ambil apa di fakultas? Pendidikan olahraga. Pendidikan olahraga. Oh, Memang nyambung match ya Om, berarti. memang Ya. match. Ibu, tadi kan makanan favoritnya Suci salah satunya iti lado hijau. Selain itu ada lagi nggak Bu? Yang favoritnya Suci? Ada. Masakan Ibu? Ada. Apa aja tuh Bu? Ikan asin. Ikan asin. Ikan asin lada hijau juga nggak Bu? Kayaknya ibunya pintar masak Bu ya. Kapan-kapan Om Boy pesen dedeng balado boleh ya? Coba deh, sekarang ada. Coba. Boleh ya? Coba. Bu, sudah merelakan putrinya mau jadi atlet silat nasional, bahkan internasional. Ini apa pesan-pesannya Bu? Pesan Ibu cuma itu, jangan lupa salat. Bentar nggak apa-apa Bu? Ya. Dengan setiap hari nelpon, jangan lupa salat, jangan lupa ngaji. Itu kejarlah cita-cita, jadilah anak yang baik. Oke. Jadi alhamdulillah doa ibu itu ya Bu dicembuk betul ya malu-malu Bu. Ya. Alright, hadirat. Terima kasih kami ucapkan kepada Suci Ibu terima dan Ibu kasih. Yunida. Suci terima kasih.
Jangan kemana-mana setelah yang berikut ini. Tim beregu polo air putra Indonesia berhasil mempersembahkan emas di kontes SEA Games 2019 di Filipina. Tidak hanya itu, emas yang dipersembahkan tim beregu polo air ini juga merupakan emas pertama bagi kontingen Indonesia dalam perhelatan olahraga 2 tahunan bagi negara-negara di Asia Tenggara tersebut. Prestasi ini merupakan prestasi yang sudah sejak lama dinanti oleh para penggemar olahraga ini dan juga dinantikan oleh seluruh pengurus besar polo air Indonesia. Pada tahun 1977, tim polo air hanya mampu meraih perunggu di SEA Games pertamanya. Semangat juang para atlet serta didukung dengan keseriusan para pengurusnya, medali emas dapat diraih kembali dalam perhelatan SEA Games 2019 lalu. Selamat kepada tim putra polo air, pertahankan semua prestasi demi kejayaan negeri. Ini ada maksudnya. Kenapa kita sebut-sebut Indonesia terus tuh, Kita kenapa? kan baru saja mendapat berita gembira. Tim polo air putra kita memperoleh medali emas di SEA Games. Baru aja pulang dong kalau kayak gitu. Pesta olahraga se-Asia Tenggara baru pulang. Baru pulang. Ya. Om kalau ketemu mereka pasti grogi. Pasti mereka jago berenang. Hebat tuh, ini mereka mengharumkan nama kita. Ini tentu dong Om, pastinya bangga banget. Iya, ayo kita undang ke sini. Langsung aja kita panggil ya Om. Novian Dwi Putra dan Delvin Feliciano. Orang timnya berapa sih? Tim polo air 13. Sepak bola kan 11. Iya kan? Main 7 orang. Oh, 7 orang yang main ya. Ini yang tapi delegasi kita, rombongan kita untuk polo air putra berapa orang? 13 semuanya. 13 semuanya. Nah, jadi 2 yang kita undang sini, Put. Sisanya Langsung. kemana? Sisanya berenang masih dari sana ke sini. Pulang dulu ya. Iya. Ayo, Tapi silakan duduk. Silakan duduk. Silakan. Nah, panggilannya Novian dan juga Delvin ya. Ya. Ini Delvin sama Novian. Ya. Delvin sama Novian sekali lagi selamat ya. Om Boy atas nama seluruh rakyat Indonesia mengucapkan selamat atas prestasi emas untuk tim putra polo air kita. Dari tadi ini sejak tahun 1977 ya. Kita ini baru mendapatkan emas untuk polo putra. Nah, ini gimana ceritanya? Latihan terus. Pantang menyerah. Latihan terus, menyerah. Baru kali ini ikut SEA Games apa sebelumnya? Saya dari 2011. Dari 2011 ikut, tapi dapat apa dari kita? 2011 silver, perak. Perak ya? 2013 perak. 2015 perak lagi saya. Oh, spesialis perak ya kita ya? Nah, baru kali ini pecah telur? Baru kali ini pecah telur 2019. Mantap. Novian? Iya Om. Kamu udah ikut sejak kapan? Saya kebetulan baru pertama main di tim nasional dari tahun 2013 di Myanmar. Itu juga dapat perak, kalah lawan Singapura juga terakhir sampai 2017. Kemarin kita seri. Akhirnya baru 2019 kita menang. Dapat emas ya. Juara bertahan yang SEA Games sebelumnya siapa? Dari 1977 sampai 2017 Singapura selalu emas. Singapura selalu menang ya? Wow. Kali ini Singapura Nomor dapat 3. berapa? Nomor 3. Kita kasih perunggu ya? Iya, perunggu. Kita kasih perunggu aja ya kan? Pas tahun 2017 SEA Games sebelumnya kita mainnya seri sama mereka. Kita nggak kalah sama mereka. Oh. Di tahun ini kita yakin kita bisa kalahin mereka. Tahun ini emang kejadian kita menang lawan mereka. Terus kita dari Serbia ya? Iya. Siapa namanya? Pak Milos Sakovic ya? Iya betul. Iya. Bapak Iya kan? Milos Sakovic. Milos Sakovic ya. Itu nama Jawa kayaknya ini Sakovic. Ya kan? Apa yang diterapkan oleh pelatih dipesankan pada Anda? Dilatih sama Milos kan 2017 kan. Jadi start 2017 kita rombak semua sistem, taktik beda.
ya udah baru mulai 2017 kita pakai taktik yang kita bisa menang buat lawan Singapura ini. Oke. Selain dapat medali apa dapat mobil atau dapat rumah tabungan 1 M gitu misalnya. Belum. Masih nunggu. Emang nggak ada janji itu kalau kita dapat emas dapat bonus apa gitu? Ada bonus. Janji sih kalau atlet yang dapat emas SEA Games PNS sih. Oh, kamu mau jadi PNS? Iya mau. Tertarik ya? Tertarik lah. Asalnya dari mana sih? Jakarta. Oh, dari Jakarta. Jurusan apa lagi sekolah? Komunikasi S1. Komunikasi S1 di Mustopo. Wow. Kalau Novian? Sama. Apa? Komunikasi S1 Mustopo. Satu kampus. Kampus kayaknya di kampus berenang terus ini kayaknya ya kalian ya. Ke kampusnya berenang, Om. Sama juga mau jadi PNS juga ASN. Berharap dapat kerjaan aja dari pemerintah. Oh, ngomong-ngomong ini pertanyaan lugu ya. Lugu maksudnya lumayan goblok. Tapi ya pengen tahu aja, jangan diketawain. Atlet polo air itu memang harus bisa berenang apa enggak? Ya harus ya? Iya. Ada atlet lari nggak bisa lari? Enggak, maksudnya kan bisa aja kita, yang penting nyemplung begini aja. Gini kan bisa begini. Kan gampang. Oh, harus gampang. Harus berenang dong. Berarti kamu jaga renang? Ya. Kamu sukanya gaya apa? Ya gaya apa aja bisa. Gaya apa aja yang penting berenang ya. Aku juga bisa loh, aku bisa menyelam. Menyelami hati kamu. Kirain apapun, katanya waktu di sana itu banyak sekali suka dukanya ya. Ada yang tasnya ketinggalan segala macam ya. Iya. Apa yang terjadi di sana nih? Ya kurang siap aja sih mereka ininya buat SEA Games. Jadi begitu nyampe kita nunggu berapa ya? 4 jam. Nunggu 4 jam sampai bis buat jemput kita. Oh ya. Nunggu 4 jam buat bis jemput kita. Untuk mau berangkat apa untuk pulang ini? Berangkat. Untuk berangkat. Landingnya di Manila. Oh, landing di Manila. Oke. Venue kita main tuh di New Clark City. Oh, berapa jauh dari Manila? 100 kilo, jadi 3 jaman. Oh, naik bis ya? Naik bis, 3 jaman. Kita nunggu 4 jam, jalan 3 jam, nyampe di New Clark City, nyampe di Atlet Village, penginapan. Kopernya nggak ada. Kopernya nggak ada? Kopernya nggak ngikut. Kopernya tur juga kan? Iya. Jam 10, jam 11 malam, koper baru sampai. Jadi nggak bisa menjajal kolam waktu itu ya? Iya, nggak bisa. Sehingga apa yang terjadi? Ya sehingga mungkin jadi anak-anak mentalnya mungkin terganggu apa gimana kan bisa jadi faktor juga takutnya. Tapi tetap sempat cobain kolamnya setelah datang ke Koper. Akhirnya ditanya satu-satu pemainnya, ada yang bawa carang di hand carry ternyata. Jadi saling ada yang bawa 2, ada yang bawa 1, ada yang akhirnya saling minjem, pasnya jadi 13 akhirnya tetap latihan kita. Backup-annya pas 13. Iya, kebetulan gitu. Makanya hand carry jangan diremehin, bawa lah sebanyak-banyaknya. Pemain selalu bawa celana dalam segala macam itu banyak-banyak. Buat apa, Om? Ya seret. Kalau apa? Emang didagangin. Beli Terus kalau katanya di sana juga makanan kesulitan ya? Kalau air makanan sih oke sih di sana. Nggak ada kendala Nggak ada untuk di kendala makanan? sih, alhamdulillahnya nggak ada kendala. Ini ngomong fasilitas di sana mana lebih bagus dibandingkan di Indonesia? Dibandingkan dengan Asian Games kemarin sih jauh, bagus kita jauh. Tapi pengalaman paling menyenangkan selama kemarin di sana? Kalau saya sih nyanyi lagu Indonesia Raya di podium nomor 1 sih. Oh, enggak. Tapi kemarin pas menang nih. Terus ada selebrasinya nggak sih di dalam air? Kan kalau sepak bola biasanya ada tuh. Ada. Ada? Ngapain? Ya, di dalam air? Dalam. Coba. Kita menang. Oke, langsung kita begitu menang. Apa tadi Prit? Oke, terima kasih. Bud. Kenapa, Om? Dari lagu tadi dikelihat aja Om Ban curiga ini. Kenapa? Pasti lu undang atlet-atlet lagi. Tanda-tanda lah kita suruh joget lagi, suruh pencak lagi, olahraga lagi. Udah tahu encok kita nggak ngatasin deh. Kenapa, Om? Napasnya udah susah. Udah ngos-ngosan. Capek. Kalau Om capek, berarti kita undang tamu yang akan ngajarin Om olahraga. La ilaha illallah. Kita langsung panggilin ya, Dwi Cindy Desiana.
Ini om aku. Cindy, aduh. Bikin encok, aku nggak bisa. Masuk aja udah keren banget gitu kan? Oh, Om? keren. Keren banget. Coba rancang slow motion. Alright, silakan duduk. Cindy Desiana. Nih kita kenalin dulu ya, Om Ya. Wai dan teman-teman. Mbak Cindy ini adalah atlet yang menyabet emas pertama di SEA Games 2019 dalam cabang olahraga dance sport. Gimana? Om, baru tahu kan kalau ada cabang olahraga dance sports? Apa itu? Tolong dijelasin, Mbak. Dance sport. Dance sport itu olahraga tari. Tahu, ini olahraga toh. Iya, olahraga Itu orang tari. yang cocok kayak saya pasti nggak bisa, pasti cuma jadi juri bisanya kita. Ya, kan? Ini di SEA Games ini gimana ceritanya? Ini memang SEA Games pertama kali untuk dance sport. Ah, Ya. Nah, Ya. Om dengar nih, tolong dikoreksi. Ini semula cabang olahraga ini untuk eksibisi saja ya? Semulanya official. Oh, memang official. Memang official dan akhirnya dijatuhkan eksibisi dan Official, tapi terus kemudian Ya, jadinya eksibisi. Eksibisi, pesertanya berapa? Dua negara ya? Indonesia sama tuan rumah. Sama tuan rumah. Di sini bawa medali nggak? Bawah. Jangan disempet situ. Mau dikempit. Medalinya ini, coba dipakai dong. Wow, Oke. keren. Iya. Mantap. Ya. Jadi awalnya ini gimana Anda jadi hobi nge-break dance itu sejak kapan? Sudah lama sekali sih saya breaking itu. Kalau untuk tahu breakingnya sendiri udah dari SMP. Dari SMP udah tahu ya. Oke. Tapi untuk aktif di dunia breaking setelah lulus SMA. Setelah lulus SMA. Indonesia cuma kirim satu atlet Anda aja untuk break. 10. Oh, 10 atlet Indonesia. 10 atlet untuk dance sport ini. Ya. Tapi terus dari 10 itu yang dapat emas cuma Anda. Ya. Iya. Ya. Nah, itu memutuskan menjadi seorang break dancer, apa ya? Benar istilahnya break dancer yang profesional itu sejak kapan? Kalau saya sendiri sih sudah 13 tahun, hampir 13 tahun lah. Itu sering tampil di mana Anda? Di mana-mana. Kita masih ada kompetisinya juga untuk Oh, ada komunitas kompetisinya kita. di komunitas Iya. di Indonesia ini? Iya. Apa kompetisinya namanya, Pak? Breaking B-boy battle. B-boy battle. Breaking battle, ya. Setelah mendapatkan emas, siapa yang paling heboh di keluarga? Gembira ria. Semua keluarga sih heboh, tapi yang paling heboh pastinya mama. Kenapa mamanya? Mama nggak setuju apa dulu ini ya? Dulu waktu awal-awal emang nggak setuju. Nggak setuju ya? Ini pasti anak bandel nih. Lagi ngikutin gitu ya. Ya, awal-awalnya mama nggak setuju, sampai suka. Kalau pulang latihan sering dimarahin gitu. Lu latihannya berapa seminggu, berapa kali, sehari berapa jam gitu? Seminggu Sekali latihan, aku sih 3 kali, 3-4 kali. Hari-hari Cindy apa profesinya sebenarnya? Freelance breaking aja. Freelance breaking ya. Artinya mencari mencari rezeki di sini gitu ya. Tadi keluarga yang paling heboh kok mama apa? Nggak ada pacar atau apa? Suami. Oh, suami, ya Allah. Sudah punya suami? Sudah La ilaha illallah. Dia kan sudah punya anak juga? Sudah punya 2. Ada 2? La haula wala quwata. Nah, ini suaminya ada anak 2 masih jungkir balik. Itu apa enggak anaknya malah heran? Ini mamaku di sampel atau apa gitu enggak? Suami juga enggak protes ini? Suami kebetulan breaking juga, B-boy. Oh, pantesan. Jangan-jangan kenalnya di situ dulu ya? Ya, betul. Oh, pantesan. Cinlok. Kalau di rumah apa yang terjadi ya Om? Oh, kalau berantem ya itu. Kalau dia. Susah gitu. Kalau berantem pakai lagu Om. Kalau berantem Pakai lagu. aku pakai pandang-pandang gini. Anak-anak umur berapa, Mbak? Yang pertama udah 9 tahun. Sekarang manggilnya Mbak, soalnya udah ibu-ibu. Mbak,
Jadi pertama umur berapa? 9 tahun. 9 tahun. Yang kedua? Mau 2 tahun Januari. Tapi anak-anak lihat papa mamanya sama-sama breakdancer gitu gimana? Sebenarnya dia mau ikutan, cuman aku Iya. sendiri nggak berani ngajarin dia. Oh iya. Ini ada berita headlines yang menarik menyangkut Cindy. Menpora bingung beri bonus cabur bola, boleh cabang olahraga maksudnya, dance sport di SEA Games. Iya. Lah ini kaitannya sama tadi, ini official apa exhibition, diemaskan atau tidak, dimedalikan apa tidak, apa bonusnya, apa janjinya dari pemerintah, dari Menpora? Aku sendiri sih kurang tahu ya. Ya, belum tahu, belum diumumkan. Udah dengar sih. Apa yang kamu dengar apa? Ada uang ya? Iya. Berapa M? 200 juta. 200 juta? Wow. Tapi itu mudah-mudahan ya, itu kalau untuk emas kan ya? Ya. Iya emas. Mbak Cindy, ini sampai kapan nge-break dance kayak begini? Sekuatnya. Sekuatnya? Wah, sekuatnya. Udah puas dengan pencapaian emas kemarin di SEA Games atau mau ada target yang lain lagi? Kalau puasnya sih sebenarnya ya puas sih ya. Karena apa? Tidak sudah apa-apa. lama aku tunggu. Oh, untuk udah lama naik ditunggu. sekelas SEA Games, naik podium itu udah senang banget. Ini kan Anda berjilbab, berhijab ya. Ini terganggu gak sih jadi breakdancer begitu? Untuk awalnya sih mungkin aku belum terbiasa karena memang sebelumnya aku belum berhijab dan aku berhijab itu baru bulan puasa yang kemarin. Setelah berhijab ini kan isu Aku sudah memodifikasi semuanya sih. oh dimodif. Wah, toh. Hebat. Oke. Terjemahnya sekali lagi, terjemahnya apa sih? Masa breaking Breaking apa? break dance ya. Iya, terjemahnya bahasa Indonesia belum ada ya? Tari patah-patah mungkin. Tari patah-patah. Tarpat gitu. Tari patah-patah. Kayaknya aku tadi goyang patah-patah ya, Om. Goyang patah-patah kamu ini goyang. Ini spesialis goyang dompet ini. Kalau gitu, kita langsung aja ya, Om ya. Kita goyang patah-patah ya. Saksikan penampilan dari Mbak Cindy. Mbak Cindy ada yang mau dipersiapkan. Oh, ini yang sudah dimodifikasi, oh. I'm so fuck you up. Come on, I'm so fuck you up.